Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan berita terkini artis. Kami akan sajikan informasi terupdate dan menarik seputar artis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita terkini artis Tribun Lampung selengkapnya. Ya, tangis kekasih Luna Maya pecah saat antarkan jenazah sang ibunda. Maxine Bautir turut mengantarkan jenazah sang bunda Siti Purwanti ke pusara terakhirnya di TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan pada Senin 15 Januari 2024. Maxine Bautir mengenakan kacamata hitam pada saat mengantar jenazah sang bunda. Maxine sesekali menyibak kacamatanya. Terlihat dirinya pun mengeluarkan air mata di momen pemakaman sang bunda. Seolah menunjukkan baktinya kepada sang bunda, Maxine Bautir pun turut turun ke liang lahat untuk ikut menguburkan sang bunda. Kekasih Maxine Bautir, Luna Maya pun turut mendampingi sepanjang proses pemakaman. Usai proses pemakaman, Maxine pun memberikan sepatah dua patah kata. Ya, seperti diketahui sebelumnya bahwasannya ibunda Maxine ini diketahui meninggal pada Minggu 14 Januari 2024. Cakep banget anjir si Roma, datang-datang Beng, yang di follow Beng. Lego. Sono. Jeruk mana? Yuk. Rumah. Ya, kabar duka selanjutnya ini datang dari Anji Manji yang kehilangan sang ayah untuk selamanya. Ayah Erdian Aji Prihartanto alias Anji Manji, yakni Hartio, diketahui meninggal dunia pada Selasa 16 Januari 2024 dini hari. Adapun prosesi pemakaman ini telah berlangsung dengan khidmat sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ayah Anji dimakamkan di tempat pemakaman umum Mangunjaya, Bekasi Timur, Jawa Barat. Pantauan di lokasi prosesi pemakaman ini berlangsung selama kurang lebih 2 jam. Anji juga tampak turun ke liang lahat untuk memakamkan sang ayah. Terlihat juga anak-anak Anji yang turut hadir di pemakaman. Adapun untuk diketahui, Hartio merupakan ayah sambung Anji. Meski begitu, Anji sangat menghormati Hartio dan menjadikannya panutan. Pada kesempatan ini, Anji juga menjelaskan bahwa ayahnya tutup usia setelah mengalami stroke, padahal sebelumnya keadaannya baik-baik saja. Ya Allah, selamat jalan.
Pada sisi Allah diampuni semua dosa-dosa. Tapi kunci agak ke Cibubur agak sama soalnya oh iya terima kasih. Terima kasih untuk semuanya, untuk doa-doanya, untuk ayahnya Anji dan suami saya Bapak Hartio. Mudah-mudahan apa yang kita doakan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini aja nggak apa-apa. Di sini. Iya mas. Di tengah aja mas. Salah dong. Udah gue. Salah dong gue. Barang aja nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Barang aja. Oke. Sini. Mas Manji, sebelumnya turut berduka cita atas kepergian ayah Anda. Kalau boleh tahu wafatnya jam berapa? Bapak Hartio wafatnya dini hari jam 3:02 gitu. Tapi sebenarnya kalau secara medis tuh sudah dari jam 2 gitu. Cuma jadi saya juga kan baru aja dari rumah sakit, saya balik ke rumah, belum lama di rumah terus ditelepon lagi Bapak kritis. Saya langsung balik ke rumah sakit. Sampai rumah sakit ya di sepanjang jalan juga teleponan sama dokternya ngelaporin bahwa udah dilakukan semua cara dan prosedur, tapi ternyata Bapak nggak respons tubuhnya. Jadi dengan sangat menyesal semua usahanya harus dihentikan dan menyatakan bahwa Bapak sudah meninggal. Keluhan bapaknya Pak? Bapak tuh sebenarnya kemarinnya cuma lemas-lemas aja udah, tapi pas hari ketika Bapak mau jatuh itu jadi Bapak lagi mau beliin makan, jadi Bapak lagi sibuk banget hari itu rapi-rapiin rumah, terusnya Bapak mau beliin mamah makanan, itu beliin mamah makanan memang biasa kayak gitu, terus diboncengin naik motor sama mas di rumah gitu, terus tiba-tiba di tengah jalan Bapak peluk gitu terus muntah, terus kayak ya udah nggak sadar, jadi ini stroke langsung dibawa ke rumah sakit, tapi sayangnya di rumah sakit pertama nggak bisa, rumah sakit kedua nggak bisa karena penuh, akhirnya rumah sakit ketiga, jadi memang agak terlambat karena kan sebenarnya kan kalau stroke ini kan asupan atau aliran darah ke otak itu kan terhambat ya, jadi mungkin karena kurang cepat, jadi terus Bapak kondisinya menurun dan akhirnya meninggal. Sudah berapa lama penyakit stroke yang dialaminya? Enggak, stroke sih bener-bener baru, langsung serangan stroke gitu, terus langsung jatuh, muntah, nggak sadar. Di tanggal berapa Mas Anji, maaf? Sebelumnya ada firasat Sebelumnya sih enggak sih, kalau misalnya saya cuma tepat malam sebelumnya tuh lagi video callan sama Bapak gitu, terus saya sambil olahraga gini, biasa olahraga kecil sambil video call sama mama sama Bapak, terusnya ditanya ngapain kamu Ji, kata Bapak, ini Pak mah biasa olahraga, yuk Bapak sama Mama juga udah harus jaga-jaga makanan, minumnya juga jangan banyak gula sama banyakin exercise gitu. Tapi ternyata langsung besok. Kalau boleh tahu pingsannya itu muntahnya itu tanggal berapa Mas? Sekarang tuh tanggal berapa ya? Tanggal 14 berarti tanggal 14 malam ya, 14 siang Bapak ini muntah terus drop, langsung nggak sadar. Berarti sebelumnya sehat. Kabar selanjutnya datang dari Jessica Iskandar yang diberi sindiran menohok oleh kuasa hukum CSB. Artis Jessica Iskandar mengaku merugi miliaran rupiah
hingga meneriaki Christopher Stefanus Budianto atau CSB, kuasa hukum beri sindiran menohok. Seperti diketahui, Jessica Iskandar mengaku mengalami kerugian hingga lebih dari 9 miliar rupiah akibat dugaan penipuan yang dilakukan oleh mantan rekan bisnisnya Christopher Stefanus Budianto. Ini mantan rekan bisnis Jessica itu sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Proses kasus pun berjalan cukup lama hingga akhirnya CSB berhasil ditangkap di Thailand. Sesampainya di Indonesia, Jessica Iskandar dan suaminya Vincent Verhaak diketahui ikut menyambut kedatangan Christopher di bandara. Dan dalam kesempatan itu, Jessica dikabarkan sempat meneriaki Christopher untuk meminta kembali uangnya. Aksi Jessica alias Jedar itu pun kini ditanggapi serius oleh kuasa hukum Christopher. Togar Sitomorang mengatakan laporan Jessica Iskandar yang mengaku kehilangan 10 unit mobil hingga mengalami kerugian mencapai 9,8 miliar rupiah itu tidak ada. Tak hanya itu, kuasa hukum CSB juga membeberkan sederet bukti mengenai hal tersebut. Dalam bukti yang dipaparkan, pihak CSB tertulis hanya 1 unit mobil milik Jedar yang menjadi persoalan. Hal ini kita kooperatif, kita datang kepada pihak Polda Metro Jaya, sekaligus juga kita minta kepastian sama penyidik Polda Metro Jaya terkait permintaan kita yang kita sudah bersurat secara resmi. Tapi pihak Polda Metro Jaya tidak pernah memberikan kabar atau membalas surat resmi kantor hukum kami, Law Firm Dr. Togar Sitomorang. Karena kantor hukum kami kan kantor resmi, diatur undang-undang. Harusnya pihak Polda Metro Jaya jawab diizinkan atau tidak surat kami terkait CSB, klien kami, untuk mengajukan membuat laporan terkait dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan Jessica Iskandar terutama Vincent di bandara pada saat kedatangannya, di mana jelas-jelas ada tekanan verbal pada saat itu dan ada pembiaran dari pihak Polda Metro Jaya ataupun stakeholder dari bandara keamanannya. Bisa dibayangkan kalau terjadi hal yang tidak, ini kan sangat prihatin kita. Dan itu terbukti sampai saat ini baik Polda Metro Jaya tidak pernah memberikan jawaban atas surat yang kita ajukan untuk buat laporan resmi kepada Vincent dan Jessica. Nah, jadi sebentar kita ke dalam, nanti kita lihat perkembangannya bagaimana. Tapi kita bisa hari ini juga berbagi informasi. Tanggal berapa katanya? Terkait kita surat kemarin ke Barreskrim juga. Oh ya, dan kita juga sudah bersurat ke Barreskrim, ya. Agar bisa klien kami membuat laporan resmi di SPKT Polda Metro Jaya terkait izin pengawalan. Nah, ini hanya tinggal penyidiknya mau nggak merespon atau tidak. Ingat ya, warga negara sebelum ada putusan kita equal, artinya sama di mata hukum. Tidak ada perlakuan hak istimewa, baik itu kepada saya, kepada klien saya, ataupun kepada orang lain sebagai pelapor. Dalam hal ini Sujatmiko, bukan Jessica. Pelapornya adalah Sujatmiko. Nah ini, dan kami sangat sayangkan karena kami dapatnya ini bisa dijelaskan di sini 8 Maret ini 2023 bahwa di sini adalah pelapornya Sujatmiko. Dan di sini hanya tertera 1 unit mobil, sehingga bertentangan dengan LP yang dibuat sama Sujatmiko itu sendiri dengan koar-koar yang namanya diduga Jessica Iskandar ataupun Vincent yang menyatakan. Kabar selanjutnya datang dari Wendy Walters, khawatirkan reputasi Abdel saat main tenis meja dengannya. Wendy Walters bersama Abdel Ahrian baru-baru ini berhasil menang pada pertandingan tenis meja. Dilansir dari Tribun Seleb, selebgram Wendy Walters berhasil menang dalam pertandingan tenis meja ganda campuran melawan Berliana Lovell dan Bedu. Diketahui pertandingan tenis meja tersebut digelar oleh Rans Entertainment. Pertandingan itu bertajuk Turnamen Olahraga Selebriti Indonesia Jilid 2. Dalam pertandingan, Wendy berpasangan dengan Abdel. Dirinya pun mengungkapkan kebahagiaannya usai bisa menang. Kendati berhasil mengalahkan lawan mainnya, namun rupanya
Wendy sempat mengkhawatirkan reputasi Abdel Ahrian. Diketahui Abdel merupakan juara bertahan pada pertandingan tenis meja itu. Tak lupa ia pun membagi kebahagiaannya melalui unggahan Instagram story miliknya. Sekarang yang banyak seru karena kita juga banyak asik jadinya karena kita pengalaman terus walaupun kita udah latihan tapi pressure-nya itu ada grossinya. Kak Wendy gimana dipasang sama Cing Abdel nih juara bertahan di Tosi 1? Seneng banget dan deg-degan juga sih karena kayak ada pressure awalnya karena tuh harus mempertahankan posisinya Cing Abdel sebagai king of pingpong ini ya, jadi dia kayak ada pressure tapi untungnya menang. Latihannya gimana Kak Wendy? Latihannya kita udah cuma habis itu nanti kan kita bakal lawan next match ya, jadi kita udah janjian bakal Cing Abdel ini kembali menang lagi nih, seperti apa nih kembali menang lagi kita nomor tahan ya? ada strateginya apa? Oh, strateginya. Kayaknya kalau untuk yang mix double karena memang itu diperlukan chemistry yang bagus dan chemistry itu bisa dapat kalau kita latihannya sering kemudian memang kita udah mulai janjian beberapa kali sampai nanti final kita akan coba terus latihan. Latihannya biasanya berapa kali? Mungkin kita sesering mungkin karena kan Wendy-nya juga banyak kegiatan, jadi kita akan cobain atur waktunya dulu. Begitu ada kosong kita akan tempat latihan. Ya biasa kita kalau latihan tuh benar-benar sampai udah capek banget baru pulang. Cing susah nggak Cing buat latihan sama Wendy Cing? Oh, pasti ada kesulitan karena baru ketemu semuanya, tahu tipe permainannya, tapi itu bisa diminimalisir dengan sering ketemu lagi. Kak Wendy, Jakarta kan jago pingpong ya. Nah, Kak Wendy sendiri emang dari awal udah bisa punya pengalaman main pingpong gitu. SMP dulu mau eksis dulu semuanya kan bawa aku ambil pingpong, jadi itu sebenarnya memang pernah main, cuman yang pasti nggak yang kayak se-teknikal Cing Abdel ya, jadi dia yang kayak kalau bisa set-set pingpong aja udah gitu. Cing, Kak Wendy nggak opening Tosi kedua ini lebih meriah masih daripada Tosi pertama? Iya, akhirnya kita nggak bisa nonton. Kita ada di belakang, Tapi nih sesi kedua ini membuktikan kalau sesi pertama sukses ya, sampai lanjut lagi nih. kalau kita tempatkan presentasi siapa aja kan? Insya Allah kita juara. Nanti season 3 itu akan dipanggil lagi. Ke depan Kabar terakhir datang dari Bunga Citra Lestari jadi istri Reza Rahadian untuk kedua kalinya. Bunga Citra Lestari dan Reza Rahadian kembali dipasangkan menjadi suami istri. Dan kali ini BCL dan Reza dipersatukan dalam film Pasutri Gaje yang merupakan adaptasi dari webtoon berjudul sama. Kembali menjadi suami istri di film dengan Reza Rahadian, Bunga Citra Lestari tak merasakan kesulitan dalam membangun chemistry. Tantangan yang dirasakan BCL di film ini adalah merasakan menjadi pasangan dengan usia yang lebih muda dari sebenarnya. BCL sendiri memainkan tokoh Adelia, istri dari Adimas yang merupakan pasangan pengantin baru dengan usia yang cukup muda. Dalam perannya itu, Bunga Citra Lestari membawa karakter yang jauh berbeda dengan kehidupan aslinya. Iya, jadi enak dulu kan di pasangan presiden dan istrinya jadi PNS ya kayaknya jauh banget dari profesi kalian aslinya. Iya, tapi kayak apa sih jadi PNS ternyata gitu. Enggak, jadi kita kebayang-kebayang aja sendiri ya. Mungkin itu kan terbantu dengan set, dengan outfit, wardrobe segala macam. Tapi di sini pun kita gambarin PNS tapi sebenarnya modern juga ya, maksudnya kayak very young, jadi gayanya tetap anak muda. Mungkin lebih ke buat aku pribadi lebih ke memerankan umur 20 tahunan ini yang is a bit challenging for me, karena gimana caranya bahasanya seperti apa, nada suaranya itu seperti apa, karena kan orang kan semakin menua semakin wise ya suaranya, semakin dalam gitu. Nah itu yang kalau aku usahanya sih di situ sih. Kayak kalau misalnya masalah bagaimana pengantin baru segala macam, terus kayak kisah-kisah cinta di 20-an itu seperti apa, masalahnya seperti apa, kayaknya kalau aku udah
melewati momen-momen itu jadi kayak tinggal recall back aja dulu kayak gimana sih. Saya salah satu hal yang paling menarik sebenarnya dari Pak Sutri Gaja adalah ketika memutuskan untuk Fajar gitu ya, lewat cerita yang di pick up itu ternyata memotret profesi yang selama ini tuh hampir jarang sekali dipotret dalam film, sebagai sentral karakter pasangan muda dan sipil gitu. Itu menurut saya menarik banget dengan keputusan bahwa kan kita shoot foto poster ini banyak. Baiklah Tribuners, itulah tayangan berita terkini artis bersama saya Mutiara. Nantikan tayangan terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video. Saya Mutiara pamit undur diri, selamat sore dan sampai jumpa.